teman-teman. Bersama saya sore hari ini ada Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, Bang Agus Pahlevi. Beliau kami undang secara Zoom karena beliau posisinya ada di Bangka Belitung. Saya akan menyapa dulu Bang Agus, apakah sudah bisa monitor. Selamat sore Bang Agus. Sore Bang Jari, apa kabar? Selamat sore Tribuners. Bisa dengar Bang? Oke. Terima kasih Bang Agus. Sudah bergabung dalam program Double D. Ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Oke. Tadi kita terputus bagaimana pengembangan destinasi seperti saya review tadi bahwasanya di Papua Barat Daya ada dua desa yang masuk dalam anugerah desa wisata Indonesia 2023. Itu ada dua lokasi. Nah, ASPI ini kan sudah ditunjuk menjadi pendamping desa wisata. Bagaimana bisa diceritakan bagaimana ASPI ini mendampingi desa-desa membangun destinasi itu menjadi sebuah destinasi yang memang dipersiapkan menjadi destinasi yang berkualitas. Itu Bang Agus. Baik, Bang Jari. Sebelumnya terima kasih kepada Tribun Sorong yang telah berkenan mengundang kami pada sesi diskusi sore hari ini. Jadi mengenai pendampingan desa wisata, kebetulan memang ASPI adalah Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia yang saat ini salah satu kegiatannya adalah pendampingan desa-desa wisata, baik dilakukan secara mandiri maupun juga melalui kemitraan pemerintah. Tidak hanya oleh Kementerian Pariwisata, tetapi juga pemerintah daerah yang ada di beberapa provinsi di Indonesia. Gitu. Jadi berbicara destinasi wisata, Bang Jari, sebenarnya memang akhir-akhir ini produk-produk desa wisata yang kami sebut dengan CBT ya, Community Based Tourism Product, itu sangat banyak sekali diminati oleh kalangan wisatawan. Tidak hanya wisatawan Nusantara, akan tetapi juga oleh wisatawan mancanegara. Akan tetapi memang mengemas sebuah produk desa wisata itu tidak semudah membalik telapak tangan. Berbeda dengan kita membangun sebuah taman bermain, kebun binatang, dan sebagainya. Karena dalam pengembangan produk desa wisata itu, memang yang diperlukan itu adalah sinergitas semua komponen. Ya. Karena memang di desa itu asasnya kan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Oleh karenanya sebelum mengembangkan desa wisatanya, kita perlu yang kami sebut unsur 3K, yaitu berkaitan dengan komitmen. Dalam hal ini komitmen dari pemerintah desa khususnya, kemudian komitmen dari pemerintah daerah, mengembangkan daerah tersebut sebagai daya tarik wisata, desa wisata. Kemudian yang kedua yaitu kerja tim. Nah, kerja tim dari sini berkaitan dengan internal kita di masyarakat desa, juga eksternal dengan unsur pentahelik. Di mana unsur pentahelik pengembangan itu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah pemerintah sendiri, kemudian yang kedua adalah komunitas, dalam hal ini komunitas masyarakat, yang ketiga adalah pihak swasta, yang keempat adalah akademisi, dan yang terakhir adalah media. Nah, jadi semua unsur pentahelik ini harus berkolaborasi dalam mendesain, mempersiapkan, membangun, mengemas, hingga mengembangkan desa menjadi sebuah desa wisata. Nah, tidak lepas dari itu, ada juga yang kita perhatikan, yang kita kenal dengan 3A dan 2P, yaitu aksesibilitas, bagaimana menuju desa wisata tersebut, kemudian amenitas, fasilitas-fasilitas yang menunjang kemudahan wisatawan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan sehingga mencapai apa yang mereka harapkan. Kemudian yang terpenting ada atraksi. Apa yang akan kita suguhkan, apakah yang akan wisatawan alami di desa wisata. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah unsur 2P, yaitu promosi dan people. Jadi setelah desa wisata ini mau menjadi desa, orang-orangnya harus siap, sumber daya manusia lokalnya harus siap. Nah, kemudian setelah menjadi produk wisata, jangan lupa dipasarkan.
kebanyakan produk-produk desa wisata itu tidak sampai informasinya kepada wisatawan karena memang dalam hal ini proses pemasarannya yang terhambat. Nah, oleh karenanya apalagi sekarang di Papua Barat Daya ada 2 desa wisata yang saat ini menjadi nominator ya, nominator untuk Anugerah Desa Wisata Indonesia sebagai masuk 300 besar. Ini sebuah peluang karena ketika kita katakanlah masuk nominasi, artinya desa kita namanya sudah dikenal. Nah, sekarang tugasnya bagaimana dari brand yang sudah kita punya sebagai pemenang nantinya mudah-mudahan dapat juara 1 sebagai pemenang nantinya itu bisa dimanfaatkan sebagai magnet, sebagai branding yang awal mulanya orang hanya datang ke desa itu sendiri, lama-kelamaan melalui desa tersebut akan mengunjungi wilayah-wilayah lainnya yang ada di Papua Barat Daya. Seperti itu harapannya Bang Jari. Oke, jadi kalau kita melihat bagaimana wisata atau khususnya desa wisata yang disiapkan ini banyak indikator ya, pengembangan harus ada 2P yang disampaikan Bang Agus, istilah-istilah itu tadi. Nah, bagaimana ini bisa kita step by step, kira-kira itu kalau memang ini sudah masuk ya, kalau yang 300 nominasi tadi. Nah, step berikutnya yang memang harus kita preparekan agar itu terus melanjut lagi, akhirnya menjadi 50 atau juara-juara di berbagai kategori tadi, Bang Agus. Itu seperti apa? Ya. Jadi gini Bang Jari, sebenarnya teman-teman yang terpenting itu adalah kesiapan, gitu. Kesiapan sebuah desa ketika dikunjungi. Gitu. Banyak desa wisata yang sebenarnya sudah dikenal orang, akan tetapi wisatawannya nggak datang-datang, gitu. Hal ini tadi saya sampaikan bahwa informasi produknya yang tidak sampai ke pembeli. Nah, karena kalau secara sederhana membangun desa wisata itu polanya mulai dari pemetaan potensi, kemudian membuat perencanaan, baik perencanaan produk maupun perencanaan sumber daya manusia. Kemudian setelah direncanakan setelah dibangun dikemas menjadi sebuah produk yang kita sebut produk desa wisata, kemudian dikembangkan. Nah, di antara pengemasan dan pengembangan ini ada proses pemasaran, gitu. Nah, proses pemasaran ini biasanya terkendala. Nah, bagaimana caranya memasarkan produk desa? Salah satu cara yang paling sederhana adalah melalui program kemitraan, gitu. Jadi pengelola desa wisatanya nanti bisa bermitra dengan pihak-pihak yang memiliki market, memiliki pasar, memiliki calon pembeli. Misalnya bermitra dengan travel agent, bermitra dengan hotel, bermitra dengan media, bermitra dengan pemerintah. Nah, dari unsur 3K tadi kerja tim. Nah, jadi kita bersama-sama memperkenalkan produk desa wisata ini ke pihak luar atau ke calon pembeli. Seperti itu. Nah, dan yang harus diingat adalah membuat produk itu harus disesuaikan dengan pasar. Gitu. Kita mau jual kemana nih produk ini? Siapa pembelinya? Apakah orang Amerika? Apakah orang Asia? Apakah orang Eropa? Karena setiap target pasar, mereka memiliki keinginan yang berbeda-beda. Nah, ini yang terpenting. Jangan sampai nanti kita punya produk desa wisata, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Seperti itu. Ya. Nah, untuk itu, sebelum mengemas produknya, kita banyak-banyak berdiskusi dengan pihak-pihak yang memang mengerti pasar. Sehingga untuk menggait orang datang atau untuk menarik minat orang untuk datang itu tidak sulit lagi. Seperti itu Bang Jari. Oke. Itu Bang Agus. Kalau kita melihat gini, memang secara indikator tadi, akses ini kalau di Papua Barat Daya kita tahu sendiri bagaimana jarak tempuh itu cukup jauh seperti yang di Kabupaten Sorong yang masuk nominasi ini pun menjangkaunya cukup jauh dari kota Sorong ya sekitar 1,5 jam ya. Belum lagi yang di Raja Ampat yang Daum Dare itu juga cukup jauh gitu. Nah, bagaimana ini kemudian tantangan ini ya atau
hambatan ya dalam hal ini, itu kita bisa menjadi sesuatu yang ini nggak masalah buat wisatawan, ya kan? Seperti itu Bang. Jadi gini, sebenarnya kalau orang sudah cinta itu ya lautan luas juga akan diseberangi kan gitu ya kalimatnya. Jadi produknya itu yang harus kita kuatkan gitu. Ya, ya. Bagaimana produk yang kuat? Produk yang kuat itu adalah produk yang berbeda, produk yang unik, produk yang menarik sesuai dengan segmen pasar. Itu produk yang kuat. Ya, ya, ya. Nah, artinya apa? Orang sekarang dari Jakarta ke Raja Ampat aja mau datang dengan berjam-jam terbang, ya kan? Ya. Kemudian mereka menuju Raja Ampatnya dari Sorong juga lumayan jauh kan? Tapi orang tetap datang. Kenapa? Magnet Raja Ampat itu sudah sangat kuat gitu, terutama bagi pasar pecinta bawah laut gitu. Begitu juga produk desa wisata ini. Makanya di awal saya sampaikan bahwasanya membuat produk ini harus sesuaikan dengan segmentasi pasar sehingga memiliki magnet yang kuat untuk menarik orang datang. Nah, bagaimana mensiasati jarak tempuh yang jauh? Nah, dalam hal ini kita mungkin harus berkolaborasi dengan daerah sekitar gitu, dengan mungkin membuat stop point atau membuat daya tarik atau pertunjukan atraksi wisata yang ada di perlintasan menuju ke desa wisata ini. Sehingga jarak 1,5 jam itu tidak ditempuh dalam 1,5 jam. Mungkin setelah 1 jam hampir di sebuah daya tarik atau atraksi. Kemudian baru melanjutkan perjalanan. Ini adalah beberapa contoh untuk mengatasi jarak-jarak yang jauh. Kemudian ada juga mungkin dengan memenuhi fasilitas yang nyaman. Walaupun jaraknya jauh, kita siapkan kendaraan yang nyaman sesuai dengan jarak tempuh. Nah, ini juga bisa menjadikan solusi bagi wisatawan untuk menuju ke daya tarik wisata. Karena kita tahu bahwa tempat-tempat yang indah di Indonesia itu memang aksesnya umumnya susah-susah. Ya. Ke Danau Toba kalau dari Medan itu sampai 5 jam. Gitu kan. Orang mau ngelihat Blue Fire di Ijen itu harus trekking. Orang mau ke Werebo itu harus trekking gitu. Nah, akan tetapi karena mereka punya brand atau punya magnet yang kuat untuk menarik orang datang, orang tidak masalah gitu. Begitu orang sampai di titik utamanya yang menjadi tujuan, rasa lelah yang dialami itu terbayarkan gitu, Bang Jari. Jadi produknya itu harus kita kuatkan sehingga sesuai apa yang orang upayakan atau usahakan ketika mereka menemukan produk tersebut. Itu imbang. Betul. Gitu Bang Jari. Iya. Terus begini Bang Agus. Ini terkait desa wisata ini kan setiap tahun bagaimana pemerintah itu memunculkan dan desa-desa wisata ini ada terus gitu kan. Nah, bagaimana ini semakin banyak. Tentu saja persaingan juga banyak gitu kan. Jadi bagaimana akhirnya ini kemudian biar tidak saling bersaing, ya kan? Misal ini jualan apa itu atau apa. Itu mungkin ada sesuatu dari ASPI ya sebagai pendamping ini memunculkan sesuatu yang memang punya kekhasan tersendiri gitu, Bang Agus. Kalau di kami sih pengembangan desa wisata itu adalah kembangkan desa sesuai dengan potensinya gitu. Nah, ketika kita berbicara potensi desa, tentunya setiap desa itu memiliki keunikan masing-masing. Ya, ada yang desa mungkin seperti di Pulau Jawa, ada yang membatiknya yang dominan, ada yang menganyamnya yang dominan, ada yang mengukirnya yang dominan, seperti itu. Jadi di desa itu sebenarnya walaupun prosesnya berkembang, tetapi kondisi sosial masyarakatnya sama. Karena tujuan pengembangan pariwisata di desa itu adalah salah satunya untuk keberlanjutan tradisi dan budaya. Seperti itu. Yang mungkin dulu tradisi atau budayanya udah hampir punah, tapi karena wisatawan sudah mulai datang ke desanya dan ditampilkan lagi tradisi budayanya, sehingga aktivitas-aktivitas itu bisa lestari. Dan generasi muda mau tidak mau akan belajar tradisi dan kebudayaan tersebut, karena mereka akan transfer knowledge dengan wisatawan yang berkunjung. Itu salah satu tujuannya. Jadi misalnya dulu orang ke kebun itu sendirian,
sekarang ke kebunnya bersama wisatawan. Dulu pergi melaut sendirian, sekarang melautnya jadi wisata bersama wisatawan. Ada yang ke kali sendirian, sekarang ke kalinya bersama dengan wisatawan. Seperti itu. Jadi tanpa menghilangkan aktivitas rutin kita, tetapi akan menambah nilai dengan kedatangan wisatawan. Seperti itu Mas Jari, kira-kira. Jadi nggak perlu khawatir, pengembangan desa wisata itu sebenarnya tidak sesulit yang kita bayangkan. Karena hanya menambah nilai dari potensi-potensi yang sudah ada di desa. Jadi jangan takut bersaing, karena pada prinsipnya desa wisata apalagi berdekatan, sebenarnya mereka bisa bersinergi. Nanti membentuk sebuah pola perjalanan yang disebut flavor pattern. Jadi mungkin di desa A mereka mengunjungi gunung, di desa B mereka bermain di sungai, di desa C mereka bermain di pantai. Kolaborasi. Nah, bagi desa-desa yang memiliki potensi yang sama, nanti di travel pattern-nya atau di produk perjalanannya itu jangan dikombinasikan. Jadi yang dikombinasikan itu desa-desa dengan produk yang berbeda. Karena kan kita tahu bahwa wisatawan itu nggak hanya satu hari di sebuah destinasi wisata, akan tapi berhari-hari. Nah, disinilah di saatnya kita memaksimalkan produk-produk produk masyarakat dan produk desa wisata sehingga bisa dinikmati oleh wisatawan gitu. Contohnya yang paling sederhana itu sawah lah, ya kan? Kalau di Pulau Jawa itu hampir semua desa ada sawah. Ya, tapi kalau misalnya dalam produk wisata, pasti ke sawahnya hanya sekali dari satu desa, gitu. Nah, desa mana yang kita pakai produknya? Desa mana yang kita pakai produknya? Desa yang sudah memiliki jaringan kepada pihak-pihak lain. Siapa itu? Nah, salah satunya travel agent, gitu. Karena sudah ada kemitraan, mereka nantinya akan menjual produk-produk tersebut. Makanya kalau kita jadi pengelola desa wisata, mulai sekarang harus gaul, gitu ya, harus bergaul dengan para penjual, gitu. Sehingga produk kita akan mudah informasinya tersebar. Itu Bang Jari. Ya. Ya Bang Jari. Ya. Oke. Siap. Nah, kita di penghujung ini, Bang. Ada saran bagaimana itu tadi, bagaimana tantangan, peluang, dan destinasi berkelanjutan utamanya untuk desa yang memang masih mempersiapkan diri dalam ADWI ini ya, 2 desa di Papua Barat Daya ini, Bang. Baik, buat teman-teman pengelola desa di Barat Daya, khususnya yang masuk 300 besar, pertama kali adalah yang harus dilakukan, sesuaikan kondisi desa dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang ditawarkan. Karena itu adalah bentuk konsistensi kita sebagai pengelola desa wisata. Gitu. Karena kan di ADWI ini kan penilaian pertamanya penilaian dokumentasi ya, bentuk dokumen. Jadi apa yang kita informasikan itu harus sesuai dengan di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi kami ingatkan, bangunlah kemitraan sejak dini. Sehingga ketika sudah menjadi desa pemenang, orang mau datang, orang dapat produknya gampang. Gitu, produknya bisa didembungkan di mana saja. Jangan sampai nanti begitu menang, orang mau datang, bingung orang beli produknya di mana, tokonya di mana, seperti itu. Semakin banyak kita menjalin kerjasama, artinya semakin banyak toko yang kita gunakan untuk menaruh produk-produk yang kita punya. Kemudian yang ketiga, harus konsisten. Ya, konsisten itu seperti apa? Kalau kita sudah memperkenalkan produk, sudah meluncurkan produk, setiap diminta produk itu harus ada. Begitu. Namanya juga orang jualan. Karena kalau produknya tidak konsisten, sekali orang bertanya tidak ada, kedua tidak ada, ketiga orang tidak akan mencari lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Agus untuk episode perdana di program 2D atas masukan dan sarannya. Semoga tidak pernah bosan untuk mengembangkan desa wisata. Amin. Terima kasih Bang Agus. Baik, sama-sama. Halo Tribuners. Sukses selalu. Demikian tadi dialog kami dengan Ketua ASPI Agus Palevi membahas desa wisata.
ketemu lagi dalam program 2B dengan topik yang berbeda. Saya, Jaryanto, pamit undur diri.